Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Fikih Muamalah yang beranggotakan saya sendiri Almas Sahula dengan Muhammad Wahyu Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah kami yang berjudul Zakat dalam Perspektif Undang-Undang Dasar di Indonesia. Langsung saja, pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang landasannya adalah syariat atau hukum Islam. Kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia secara eksplisit tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai 3 muatan makna. Yang pertama, negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yakni negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya. Yang terakhir yaitu negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Yang kedua selanjutnya yaitu tentang sejarah mengenai pengaturan zakat di Indonesia. Negara dalam hal pengolahan zakat di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas, dan sekaligus sebagai pengelola. Sebagai regulator, negara membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang mengatur tentang pengolahan zakat. Dalam hal ini, negara telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang pengolahan zakat yang kemudian diamandemenkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Untuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ini, negara kemudian mengeluarkan peraturan pemerintahan nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Ini merupakan bentuk bantuan dan pelayanan negara terhadap umat Islam yang membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya berupa pengolahan zakat. Selanjutnya, peran dalam mengoptimalisasi zakat akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Wahyu Ramadan. Kepadanya saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan mengenai peran negara dalam mengoptimalisasi zakat. Indonesia ialah negara konstitusional yang berketuhanan yang Maha Esa, yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Nah, dalam implementasinya sendiri mengenai zakat, Konstitusi Undang-Undang 1945 memiliki nilai keislaman yang tinggi yang berhubungan dengan keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan di samping itu, dalam demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia, kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan diakui dan dijamin kukuh sebagai hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk beribadah. Nilai agama yang luhur dan universal menjiwai segenap kehidupan bangsa tanpa terjebak dalam formalisasi agama. Undang-Undang 45 sebagai konstitusi ekonomi mengatur mengenai pilihan kebijakan ekonomi yang diatur dalam prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi. Konstitusi ekonomi memuat ketentuan mengenai perekonomian nasional. Dan tak sedikit kalangan yang menilai bahwa konstitusi ekonomi Indonesia memiliki corak yang sama dengan nilai-nilai dan karakter budaya Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh agama. Meskipun secara redaksi
simbol agama tidak terlalu nampak, namun nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap substansi yang dikandungnya. Dan di negara-negara yang menjadikan agama Islam sebagai landasan konstitusi negara, pelaksanaan zakat ialah suatu kewajiban. Ada pemaksaan dari negara kepada warga negara untuk membayar zakat, terdapat sanksi atas kelalaian pembayaran zakat. Di negara-negara ini, zakat dimasukkan dalam sistem keuangan negara, bahkan bisa dikatakan sebagai pajak wajib umat Islam, karena negara tersebut tidak membebankan pajak kepada pemeluk agama Islam kecuali zakat. Indonesia bukanlah negara agama atau negara Islam, di mana syariat agama Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi agama, melainkan negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. Sejarah mencatat, seiring perkembangan wilayah kekuasaan, tingkat perekonomiannya semakin maju, dan struktur pemerintahannya semakin kompleks, maka kebijakan pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan mempunyai sesuatu hal yang membuatnya diinginkan secara sosial. Namun demikian, aspek pengelolaan atau administrasi zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam syariat Islam. Namun Nabi Muhammad SAW tercatat mengelola dan meregulasi zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan negara. Namun contoh itu terjadi dalam kondisi struktur negara yang masih sederhana, tingkat perekonomian yang rendah, dan luas kekuasaan wilayah negara yang terbatas. Di era modern ini, ketika sebagian besar negara muslim atau negara dengan penduduk mayoritas muslim adalah sekuler, kajian fikih kontemporer tidak cukup memberikan perhatian pada isu ini. Namun secara umum, kini terdapat 5 bentuk pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer. Yang pertama, sistem pengumpulan zakat secara wajib oleh negara. Lalu kedua, pengumpulan zakat secara wajib namun dilakukan oleh masyarakat atau swasta. Ketiga, pengumpulan zakat secara sukarela oleh negara. Keempat, pengumpulan zakat secara sukarela oleh swasta. Dan yang terakhir, kelima, pengumpulan secara sukarela oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya mengenai inti pemikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Bab 1 berisi mengenai ketentuan umum, bab 2 berisi tentang kelembagaan pengelolaan zakat, bab 3 mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat. Bab 4 mengatur tentang ketentuan pembiayaan, bab 5 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Kemudian bab 6 mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas maupun LAS. Bab 7 berisi mengenai pengaturan sanksi administratif. Kemudian bab 8 berisi ketentuan larangan bagi pengelolaan zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat. Bab 9 mengatur tentang ketentuan pidana. Bab 10 memuat tentang ketentuan peralihan. Bab 11 berisi mengenai ketentuan penutup. Baik, kami rasa sekian mengenai presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dari kami sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.